Salah satu informasi penting dari Amado seperti ini, menanam pohon dewa Shiju tidaklah cukup dengan ditanam di tanah dan disiram air. Butuh sesuatu yang spesial. Kemudian si Kamaru penasaran, jelaskan apa maksudmu, yang kau maksud Otsutsuki Kaguya tadi. Mengenai rahasia ternyata Ishiki lebih tinggi dari Kaguya dan proses pengkhianatan tersebut. Oke, kita tahu Jubi adalah bibit yang diperlukan untuk menumbuhkan pohon dewa tersebut. Namun Amado memberikan pernyataan kontroversi di sini, di mana penanamnya sendiri bukanlah hal biasa. Tidak bisa menguburkannya di tanah dan menambahkan air agar pohon tersebut tumbuh menjadi raksasa. Harus ada sesuatu hal khusus yang wajib dipenuhi. Dan jawaban semua ini adalah Otsutsuki hidup kepada Jubi. Dan itulah cara agar Jubi berubah menjadi pohon dewa tersebut. Bahkan inilah jawaban selama ini. Kenapa setiap Otsutsuki datang ke berbagai planet sendiri secara berpasang-pasangan dan salah satu diantaranya harus dikorbankan. Dalam artian di sini, satu Otsutsuki tersebut harus dimakan dan menumbuhkan pohon dewa tersebut. Sementara yang lain mengawasi pertumbuhan pohon dewa sampai buah cakra muncul sendiri. Dengan kata lain bahwa seseorang akan mengorbankan dirinya sendiri untuk mendapatkannya. Ini memang terlihat sangat aneh bagi kita semua, mengorbankan sesuatu hal kepada rekannya. Tapi jangan lupa, mereka ini memiliki karma. Hal ini memang masuk akal. Pengorbanan Otsutsuki memakai karma dimaksudkan untuk menyiapkan wadah baru sebelumnya, di mana nantinya akan dibangkitkan lagi. Artinya mereka memang bisa hidup lagi asalkan menanamkan karma sendiri. Nah, ini semakin menarik. Bukannya Ishiki dahulu datang ke planet bumi ini bersama Kaguya ya? Jika mengacu dalam perbincangan Amado dahulu, benar sih, mereka memang berencana menanam pohon dewa dengan metode lain. Tapi juga ada sesuatu hal yang terjadi. Ada asumsi menarik dari Amado sendiri, di mana ia mengatakan jika Kaguya sebenarnya adalah kalangan bawah dan dirinya pasti dikorbankan. Dan seharusnya itulah yang terjadi. Namun seperti yang pernah aku katakan, sebagai seorang Otsutsuki parasit, artinya di sini ada sesuatu yang terjadi. Momen Ishiki harus hidup sebagai parasit di tubuh Jigen si biksu muda yang malang ini pasti karena Kaguya berkhianat rencana menanam Shinju tersebut. Entah, kita tidak ada yang tahu seperti apa cara Kaguya bisa mengalahkan Ishiki. Jika mengacu dalam pangkat, jelas Kaguya sendiri di bawah Ishiki. Mungkin karena Ishiki ini dalam keadaan lengah. Gak taunya diserang dengan tak terduga, belum ada yang tahu. Setelah itu, Ishiki berusaha tetap hidup dengan susah payah dan menggunakan teknik rahasianya Sukona Hikona demi terus kembali ke wujud awalnya dengan memanipulasi pikiran Jigen sambil sedikit demi sedikit mengendalikannya. Dan sampailah di momen ia mendirikan Kara dengan kendali Jigen, Ishiki ini meneruskan rencananya menanam Shinju tanpa hadirnya Kaguya. Bahwa menurut Amado, Ishiki harus memberikan dirinya sendiri kepada Jubi untuk membuat pohon dewa ini bisa tumbuh, karena tidak adanya Otsutsuki lain. Inilah momen kenapa Ishiki ini juga sedikit beruntung. Meski tidak ada Kaguya Otsutsuki, di mana jawaban Sumire tepat sekali saat itu. Ia berpikir Boruto dipakai untuk menggantikan dirinya sendiri sebagai tumbal. Dan benar saja, semuanya memang seperti itu. Bahkan Ishiki mengatakan, Boruto, aku akan memasukkanmu dalam rencana bahwa kau bisa menjadi sumber energi dari Jubi sendiri. Benar-benar ngeri juga nih ceritanya. Jadi inilah alasan kenapa Amado dahulu mengatakan bahwa Boruto dan pengguna karma muda harus dilenyapkan sekarang juga. Karena jika diamati Sumire, bahwa proses karma akan terus berlanjut. Dan pada akhirnya Boruto akan menjadi seorang Otsutsuki yang super kuat. Ia memiliki karma dari milik Momoshiki dan menyerap pohon dewa. Lalu pada akhirnya bisa bangkit dengan kemampuan karma tersebut. Dan perlu diketahui, pada awal rencananya Kara sebenarnya ingin mengorbankan Jigen karena tidak ada pilihan lain. Itulah kenapa Ishiki cepat-cepat menanamkan karma kepada Kawaki dan cocok. Akan tetapi situasi berubah setelah rencananya rusak, karena ulah Amado dan Kashin Koji yang sudah merencanakan akan menggagalkan hal ini. Namun belumlah pupus rencana itu, tiba-tiba munculnya Boruto akan menjadi perubahan yang masuk akal. Seorang Otsutsuki muda yang sehat dan jauh lebih baik daripada orang tua yang sudah tidak kuat menahan energi besar Ishiki.
Itulah alasan kenapa baik Boro atau bahkan Kara masih ingin untuk menjamin keselamatan Boruto. Karena kita tahu dari dalam tubuh Boruto ada seorang Otsutsuki yaitu Momoshiki. Dan kita tahu Momoshiki sendiri menanamkan karma tersebut ke tubuh Uzumaki Boruto sendiri. Ini hal besar yang tentu akan didapatkan Ishiki, di mana tidak adanya Kaguya mungkin tidak masalah baginya, karena ada seseorang Otsutsuki lain. Dan beruntungnya Otsutsuki ini juga menanamkan karmanya ke diri Boruto. Itulah momen kali ini yang berjudul pengorbanan, di mana diartikan di sini pengorbanan yang terjadi bisa disebutkan sebagai milik Otsutsuki pula. Dan jika mengacu dalam urutan ceritanya cukup masuk akal. Dan ada benarnya di mana hologram tersebut menjelaskan kedatangan Otsutsuki ini secara berpasang-pasangan. Dan Kaguya yang bersama Ishiki juga bertujuan menanam pohon Shinju. Dan sebagai orang bawah, Kaguya dianggap sebagai korban. Namun di suatu momen Kaguya berkhianat dari rencana awal, semuanya berubah. Dan beberapa tahun kemudian, Kaguya menempati bumi dengan menjadi nenek moyang Cakra dalam dunia shinobi. Lalu pertanyaannya, bagaimana alur Kaguya ini menempati bumi setelah pengkhianatannya dengan Ishiki Otsutsuki? Ini cukup menarik. Saat itu data sebuah cahaya melintas dan jatuh di area sekitar kekaisaran. Dan setelah dicek, para pengawal menemukan seorang gadis yang terlihat polos introvert dan dihadapkan ke rajanya. Dia adalah Kaisar Tenji yang menguasai daerah situ. Dahulu ada dua kekaisaran yang sama-sama kuat. Beberapa momen akhirnya Kaguya dan Tenji jatuh cinta. Lalu mereka menikah dan memiliki anak dalam kandungan. Akan tetapi Tenji yang berhasil dihasut pikirannya dan diberitahu siapa Kaguya ini sebenarnya, akhirnya mengusirnya karena kesalahpahaman. Dan para pengawalnya menggunakan panah tersebut. Kaguya yang saat itu masih terlihat sangat baik, ia lari bersama pengawalnya. Sebuah pengkhianatan yang Kaguya alami dari seorang manusia pertama. Kaisar Tenji Kaguya lari menuju pohon tersebut. Di sana pohon ini memang sudah tertanam, dan Kaguya sendirilah yang menggunakan konsep serupa, di mana Kaguya sebagai Otsutsuki menggunakan energinya sendiri untuk menjaga dan memberikan nutrisi dari pohon dewa tersebut. Lalu di momen itu pohon ini bangkit dengan buahnya, dan Kaguya memakan pohon Shinju. Kemudian dirinya berubah menjadi seorang monster besar dengan kemampuan Rinne Sharingan yang legendaris. Dan setelah itu, Kaguya akhirnya menggunakan teknik Mugen Tsukuyomi dan menggunakan para Zetsu sebagai pasukan hidupnya. Yang kita sendiri masih bingung adalah kenapa para Otsutsuki lain meminta pertanggungjawaban Kaguya karena telah memakan buah Shinju tersebut ya. Apakah dari awal jika para Otsutsuki ini berpasangan dan salah satunya berkorban, lalu ketika pohon tersebut berbuah, buahnya adalah untuk milik pemimpin Otsutsuki? Ada asumsi mungkin saja begini loh, yang semenjak awal berniat jahat ini adalah Ishiki Otsutsuki. Bisa saja. Dan alasan Kaguya sendiri mengkhianati Ishiki karena dia berniat jahat dan di luar konsep hukum Otsutsuki. Setelah itu Kaguya turun sendiri ke bumi dan menanam pohon itu, merawatnya dengan caranya sendiri. Dan nantinya ketika sudah berbuah, Kaguya tetap memberikan buah tersebut kepada pemimpin atau bangsanya Otsutsuki sendiri. Akan tetapi situasinya sedikit berubah karena keadaan. Ingat ya, mungkin karena keadaan di mana Kaguya diserang panah dan tidak bisa menghindar karena ia mengandung anaknya dahulu. Dan mau tidak mau pada akhirnya Kaguya memakan buah tersebut, dan tidak sesuai rencananya pula, yang Otsutsuki seperti Momoshiki tidak tahu apa yang terjadi. Taunya mereka hanya Kaguya berkhianat tanpa tahu yang terjadi, di mana Kaguya malahan berupaya menggagalkan rencana jahat Ishiki dan mencoba mengurus Shinju dengan sendirinya dan menyerahkan buah kepada bangsanya. Namun karena keadaan, ia tidak ada pilihan lain, dan Kaguya pada akhirnya menjadi seorang monster dengan kemampuan luar biasa besar dari buah pohon Shinju tersebut. Bahkan Kaguya juga jelmaan dari Jubi sendiri. Masuk akal sih. Bagaimana menurut pendapat kalian sendiri nih guys? Itulah tadi pembahasan mengenai rahasia ternyata Ishiki lebih tinggi dari Kaguya dan proses pengkhianatan